Pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Selain itu, pada tanggal 7 Agustus 1945, PPU-PKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI, dengan alasan bahwa tugas BPU-PKI telah selesai. Lalu, tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh Sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang semakin kewalahan dan hancur lebur. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia yaitu I.R. Soekarno, Moh Hatta, dan Rajiman Widjoningrat dipanggil oleh Marsekal Terauchi untuk pergi ke Dalat, Vietnam. Di sana, Jenderal Terauchi memberikan sebuah keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Selamat datang, Bro. Terima kasih. Kami sudah datang, teman. Silakan. Kita akan membahas beberapa hal yang sangat penting dan menjadi pertimbangan bagi pemerintah Jepang. Apa yang menjadi sebuah pertimbangan penting ini? Perang di Asia Timur Raya semakin bertambah besar. Dan karena itu, pemerintah Jepang memutuskan untuk memerdekakan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Apakah itu benar? Tentu saja, ini adalah janji kami untuk memerdekakan Indonesia untuk melepaskan Asia dari imperialisme Barat. Baiklah, kami mengapresiasi kemerdekaan ini. Tapi sebelumnya, apakah wilayah Indonesia nanti menjadi bekas seluruh Hindia Belanda? Tentu saja, menjadi bekas seluruh wilayah Hindia Belanda, kecuali Malaya. Dan oleh karena itu, pemerintah Jepang memutuskan untuk membentuk PPKI. Apa saja kan tugas PPKI untuk membuat kemerdekaan ini? Tugas PPKI yaitu untuk membentuk persiapan kemerdekaan Indonesia dan membuat konstitusi. Baik, kalau begitu, kami paham. Pada kenyataannya, Jepang sudah sangat terdesak dan kalah perang, sehingga harus membuat janji demi memberi sebuah ilusi harapan bahwa negara jajahannya akan mendapat kemerdekaan. Baiklah, sepertinya pertemuan ini sudah cukup. Sudah, sama ya. Saya akan Siap. Terima kasih. Terima kasih. Saya sih belum yakin bahwa Jepang sudah kalah dari Sekutu. Kalau begitu, lebih baik kita bicarakan lebih lanjut dengan beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Lalu siapa saja tokoh yang akan kita ajak berdiskusi untuk membahas kemerdekaan ini? Tentu kita butuh suara dari semua golongan, termasuk golongan muda dan golongan tua, sehingga hasilnya akan menjadi yang terbaik untuk negeri ini. This is the Gaumont British News, presenting the truth to the free peoples of the world. After 4 days of patient waiting for Japan's final word of surrender, the eager crowds in London got their reward. At the stroke of midnight came the Prime Minister's dramatic message from the Cabinet Room at number 10. Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low.
At this time, we should pay a tribute to the men from this country, from the dominions, from India and the colonies, to our fleets, armies and air forces that have fought so well in the arduous campaign against Japan. Peace has once again come to the world. Let us thank God for this great deliverance and his mercies. Long live the King. Barusan saya mendengar berita dari radio BBC yang menginformasikan Jepang menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Itu sangat benar, Bung. Kini Jepang sudah tak memiliki lagi wewenang di negeri kita. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Itu betul sekali, kawan. Mari kita semua meminta kepada Yai Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Maka dari itu, Bung Tahir dan Bung Soleh, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan pesan ini. Baiklah. Setelah mengetahui kekalahan Jepang dari siaran radio BBC, para pemuda menemui IR Soekarno dan Mohatta di rumahnya Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta untuk mendesak IR Soekarno dan Mohatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga, dengan Sultan Syahrir sebagai juru bicara. Bung Karno, Jepang sudah kalah. Seharusnya kita cepat memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus bicarakan terlebih dahulu dalam rapat PPKI. Tapi kita tidak mungkin membicarakan dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia dan bukan dari pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Kita seharusnya membahas ini dalam rapat PPKI. Semua harus dibahas dengan jelas dan detail untuk mendapatkan putusan yang baik. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa kita harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan sudah kalah. Kekuatan segelintir orang tidak akan mampu mengalahkan Jepang. Coba buktikan, apakah kita bisa mempertahankan perempuan dan anak-anak dari pertumpahan darah? Memang kita bisa mempertahankan Indonesia. Akan ada banyak sekali ancaman asing yang akan datang jika kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat kita mengakhiri penderitaan yang selama ini ditanggung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Baik kalau begitu, kami pamit. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, kedua orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu supaya hasil yang akan menjadi yang terbaik untuk bangsa ini. Baiklah, saya setuju. Tapi yang terpenting saat ini adalah bagaimana sekutu agar tidak menguasai negeri ini. Lagi pula, pemuda kan masih terlalu muda dan pikiran mereka pun masih terlalu pendek. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk IR Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperti. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Kita asingkan Soekarno dan Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Asingkan? Iya, kita bawa mereka ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya pergi? Kita bawa mereka ke Rengas Dengklok, ke rumah Jigiso. Kapan kita akan menculik mereka, Bung?
Secepatnya, bagaimana kalau besok subuh? Baik Tuan. Kemudian, para pemuda langsung menjemput Soekarno beserta istri dan anaknya. Setelah itu menjemput Hatta. Tujuannya adalah agar IR Soekarno dan Bung Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 4, tanggal 16 Agustus 1945, IR Soekarno dan Bung Hatta Assalamualaikum. dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Mari kami Bung, Mau kemana kita? Dan kenapa saya harus pergi? ke Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda Bung. Selain itu, rakyat lain akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan pernah bisa melawan tentara Jepang. Karena mereka sangat utuh di Pulau Jawa ini. Ini sudah menjadi keputusan kami Bung, dan Anda harus tetap ikut ke Rengas Dengklok. Dan ini juga sebagai demi kebaikan Anda. Baiklah. Siapa kamu? Tunggu sebentar di sini ya. Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Kenapa saya harus ikut dengan kalian? Ini sudah kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Lalu bagaimana dengan istri dan anak saya yang masih kecil itu? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang? Minter sangat takut mendengar kalian. Jadi para pemuda ini ingin membawa saya dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana dengan aku dan Buntur? Kau akan meninggalkan kami? Nah, maka dari itu kalau kalian ingin mengajak saya, kalian juga harus mengajak istri dan anak saya untuk ikut ke Rengas Dengklok. Baiklah, kami akan membawa Anda dan anak istri Anda ke Rengas Dengklok. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah kalau begitu. Baiklah. Mari Bung Jaya. Bung Karno, Hatta, kenapa Anda bisa di sini? apa kalian di sini? Kami dibantu oleh para pemuda bersama dengan istri dan anak-anak. Kang Mas, Ya. saya izin pergi membawa Buntur, Kang. Bapak kamar saya pasti yang dulu. Saya izin dulu, Bung. Saya akan berjaga di depan. Silakan, Bung. Begini Bung, sebelum meminta maaf, kami telah membawa saudara sekalian dengan cara paksa. Kami sudah tidak bisa menunggu lama lagi untuk kemerdekaan Indonesia Bung. Mohon bersabar karena kami tentu akan mengusahakan dengan secepat mungkin. Tidak usah khawatir. Benar sekali. Kami akan mengusahakannya secepatnya. Saudara tidak perlu khawatir. Tapi Bung, Jepang sudah menyerah. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan bahwa Indonesia itu sudah merdeka Bung. Mengapa kau bisa mempercayai berita itu? Justru Jepang akan memberikan janji kemerdekaan. Namun bukan sekarang. Tapi saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan atas hadiah dari Jepang. Itu benar Bung. Kalau kita merdeka atas hadiah dari Jepang, kita adalah bentukan Jepang Bung. Kita bisa dijajah lagi Bung. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terengah-engah seperti itu? Ada Tuan Subarjo. Dia memaksa masuk, ingin bertemu dengan Bung Karno. Baiklah, saya akan keluar untuk menemuinya. Wikana, bisakah saya menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda bertemu dengan mereka? Rapat PPKI batal. Makanya saya kemari untuk menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak untuk menemuinya. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat dan mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan saya untuk masuk terlebih dahulu untuk menemui mereka. Baiklah, silahkan masuk.
rapat PPKI batal. Dan saya ingin menyampaikan bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Jadi berita itu benar adanya? Benar, Bung. Tapi saya tidak percaya. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Ya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, kalau begitu saya akan menuruti permintaan kalian. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta? Tidak bisa, Bung. Saya berjanji, saya akan menjaga mereka dengan nyawa taruhan saya sendiri. Apakah saya bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Ada apa ini? Jadi Tuan Subarjo akan membawa kita pulang dan kita akan segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar. Terima kasih, Terima Subarjo. kasih Subarjo. Oke, kita pulang. Pada 16 Agustus 1945, jam 10 malam, mereka langsung menuju kediaman rumah Laksamana Maeda. Dan di sana beliau mengizinkan kediamannya untuk dijadikan tempat pembuatan naskah proklamasi. Dan berkumpullah IR Soekarno, Mohatta, Ahmad Subarjo untuk merumuskan naskah proklamasi. Lalu, bagaimana dengan naskah proklamasi kita? Jadi seperti ini, Bung. Bagaimana kalau kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Baik, sudah saya tulis. Lanjutan apa? Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana kalau kita akhiri dengan Jakarta dan dengan wakil bangsa Indonesia? Apakah kalian setuju? Baiklah kalau begitu. Setelah selesai menyusun naskah proklamasi, golongan tua menemui para pemuda yang ada di rumah Laksamana Maeda untuk menandatangani naskah proklamasi yang sudah dibuat. Silakan masuk. Kami sudah membuat naskah proklamasi ini. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh kita semua yang hadir di sini? Menurut saya jangan, Bung. Itu terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, sepertinya itu ide yang sangat bagus. Saya Tik, tolong kau ketik. Siap, Bung. Terima kasih. Lalu, kapan kita akan melaksanakan proklamasi ini? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal yang tepat. Kenapa? Karena pada tanggal 17 itu Al-Quran diturunkan. Dan juga umat Islam menjalankan sholat sehari semalam, yaitu sebanyak 17 rakaat. Jadi menurut saya tanggal 17 pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus itu waktu yang tepat sekali. Apakah kalian setuju? Setuju. Lalu nanti saya akan meminta Fatmawati untuk segera menjahit bendera merah putih. Jadi BM dia tolong untuk persiapkan tiangnya. Baik, Bung. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani.
Baik. Baik, Pak. Silakan duduk. Dia, tolong perbaik naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bu. Setelah semuanya selesai, maka para golongan muda langsung menyebarkan pamflet atau pengumuman bahwa esok hari jam 10 akan dibacakan naskah proklamasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Jangan lupa dibaca ya. Jadi saya duluan, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Bu, ini ada surat dari Bapak Anwar, baca ya. Iya, makasih ya. Ya udah saya duluan ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah IR Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita ada naik dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Merdeka! Tidak ada suatu ikatan lagi yang mengikat tanah air dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita. Kepada yang terhormat saudara-saudara sekalian, pada hari yang bersejarah ini kami merayakan momen yang tak terlupakan, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
di bawah sinar mentari yang memancar dengan kehangatan, kita berkumpul di sini untuk merayakan kebebasan dan kemerdekaan kita sebagai bangsa. Sebagai wali kota Jakarta, perasaan bangga dan haru menyelimuti hati saya saat berdiri di hadapan Anda semua. Kemerdekaan adalah anugerah yang berharga, sebuah hak istimewa yang telah dicurahkan oleh para pejuang yang berkorban jiwa dan raganya untuk mencapai kemerdekaan ini. Hari ini, ketika kita merayakan proklamasi, kita tidak boleh melupakan nilai-nilai yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Semangat gotong royong, persatuan, dan keadilan harus terus hidup dalam diri setiap warga negara. Kita harus menjaga kebebasan yang diberikan kepada kita dan bertanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Mari kita jadikan proklamasi ini sebagai landasan untuk membangun Indonesia lebih maju, adil, dan sejahtera bagi semua rakyat. Terakhir, marilah kita bersama-sama merayakan hari kemerdekaan ini dengan semangat, kebersamaan, dan kegembiraan. Semoga semangat proklamasi terus membara, dan semoga Indonesia tetap merdeka selamanya. Merdeka, merdeka, merdeka! Di bawah langit yang kelabu pekat, derita menyanyat di tiap jejak. Rakyat tertindas dalam gelap, dijajah, dipaksa tanpa hak. Namun, bara tak pernah padam. Semangat membakar hati yang kelam. Di ladang, di pasar, di hutan rimba, mereka berjuang demi merdeka. Dengan cangkul dan bambu runcing, bukan pedang, bukan meriam, hanya tekad dan darah mengalir, mengusir kelam, mengusir kelam. Di sudut desa, ibu menangis melepas putra menuju garis. Pergilah nak, bawalah doa demi bangsa, demi jiwa. Rintih hujan dan debu perang tak menyurutkan langkah pejuang. Satu tekad, satu janji, hidup merdeka, mati berani. Dan kini, di tanah yang telah bebas, kita kenang mereka yang telah lepas. Perjuangan rakyat, darah yang tumpah menjadi nyawa, menjadi darah.